Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi wabarakatuh. rahimakumullah, syukur kita untuk Allah, salat dan salam selalu untuk Rasulullah SAW. Spesial malam hari ini saya berjumpa dengan orang istimewa yang saya posisikan malam ini sebagai praktisi ekonomi syariah, lebih spesifik lagi praktisi koperasi real syariah. Kami sampaikan real syariah. Nah, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kami akan berbincang-bincang dengan beliau seputar bagaimana pengelolaan, pembentukan koperasi berbasis real syariah. Ya, seperti itu. Alhamdulillah udah bersama kita Bapak, saya panggilnya Ustadz ini, Bapak Ustadz Budi Sidiki, yang beliau juga ada sebagai Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Gorontalo. Tapi yang lebih menarik, beliau ini pendiri sekaligus hari ini sebagai penasehat Koperasi Real Syariah, Koperasi Syariah El Madani yang ada di Provinsi Gorontalo, tepatnya El Madani Bapeda Provinsi Gorontalo. Ayo kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Ya. Oke Ustaz, sahabat rahimakumullah, tadi udah kami sampaikan beliau ini adalah pendiri sekaligus penasehat di El Madani Koperasi Syariah yang ada di Bapeda. Coba diceritakan Ustaz, El Madaninya ini bagaimana ceritanya, kemudian perkembangannya hari ini. Ya, jadi sejak 2014 itu saya diamanai sebagai kepala Bapeda ya. Iya, itu. Ya, biasa ketemu dengan saya. Ya, beberapa kali waktu itu kita berdiskusi, juga berdiskusi dengan teman-teman ustadz lainnya, ada Ustadz Aan Chandra. Juga ternyata kita mulai sadar bahwa dalam keseharian ini banyak sekali praktek-praktek muamalah kita ya, interaksi kita dalam ekonomi dan keuangan ini yang sebenarnya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ternyata ancamannya cukup besar ya, khususnya praktek riba. Awalnya kesadaran itu muncul karena itu begitu tahu bahwa ternyata ancaman Allah ternyata luar biasa besar terhadap pelaku riba. Dan di antara 4 pelaku riba, baik yang meminjamkan dan yang meminjam yang saksi, yang pencatat, ternyata pimpinan organisasi perangkat daerah yang saat itu saya sebagai kepala Bapeda ternyata sebagai yang memberikan persetujuan. Ya. Kalau orang mau pinjam. Ya. Di situ saya kaget ya, sehingga saya sempat kurang lebih sekitar hampir 4 tahun itu tidak pernah lagi mau menyetujui permohonan pinjaman karyawan. Terus El Madaninya gimana Tad? Nah, waktu itu pelan-pelan. Waktu itu ternyata saya baru sadar ada pinjaman ASN itu yang kebutuhannya kebutuhan mendasar. Asasi ya. Okay. Ya, seperti misalnya kasihan ada anaknya yang mau sekolah, pada saat yang bersamaan tidak punya uang. Kemudian ada musibah dan sebagainya. Kadang punya hajat. Ya. Jadi akhirnya setelah itu terpikir, ternyata kalau kita larang itu harus ada solusi. Oh iya. Nah, ternyata kita tidak punya solusi. Tidak ada solusi. Dari situ saya kemudian melihat solusi, solusi perbankan konvensional maupun koperasi-koperasi yang ada itu ternyata masih sama, dua-duanya masih melaksanakan praktik riba. Maka akhirnya disinilah muncul gagasan dengan saya dan para kepala bidang waktu itu ya, ada Pak Max, Pak Diki dan lain sebagainya, yang kemudian kita bersepakat untuk membentuk koperasi. Nah, ketika terbentuk koperasi, karena kita awam, maka mengalir saja terbentuknya masih koperasi konvensional waktu itu. Oh, awalnya konvensional ya? Konvensional, karena kita masih belum tahu bagaimana mendorong mewujudkan sebuah koperasi yang berbasis syariah. Kita berkenalanlah dengan berbagai komunitas, termasuk beberapa ustadz ya, yang mereka sebagai ustadz tapi juga praktisi, seperti Ustadz Condro ya. Juga ada dari Trust Solusi Syariah yaitu Pak El Chandra yang ex-bankir. Nah, maka ternyata kita diberi jalan. Kita bisa melakukan rekonstruksi, melakukan transformasi ke koperasi dengan pengelolaan syariah. Oh, dari yang konvensional kita pindah ke
Betul. Oh, yang berbasis syariah. Nah, di Kira-kira sini. tahun berapa itu? Saya kalau tidak keliru 1 tahun setelah berdirinya di RAT masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Berarti Iya. 2014 sekitar 2015 atau 2016 sudah ya? Sekarang kita kemarin itu sudah RAT tahun keempat atau tahun ketiga, saya lupa ya. Nasional ya? Iya, jadi dia belum tahun 2014 langsung kita dirikan, belum. Saya lupa pendirinya. Subhanallah. Tapi intinya setelah sekian lama kita tidak punya solusi, baru kita dirikan koperasi itu. Jadi setelah saya di Bapeda cukup lama ya. Nah, jadi begitu kita paham ternyata kita bisa berpraktek dalam pengelolaan koperasi itu secara syariah, walaupun koperasi kami tidak terdaftar sebagai koperasi syariah. Oh gitu ya? Ya. Ah, ini tunggu dulu, saya potong ini. Ya. Boleh ya kita bikin koperasi tapi tidak terdaftar entah di Dewan Syariah Nasional atau mungkin yang koperasi konvensional, atau Ya. boleh didaftarkan tapi tidak harus mengikuti model begitu? Iya. Ketentuan. Saya waktu itu menemui 2 kendala ketika ingin mentransformasi menjadi koperasi syariah, dan ini saya kira bisa menjadi cikal bakal bagi koperasi-koperasi sekarang yang marak ya, koperasi Desa Merah Putih misalnya. Jadi ternyata ada prasyarat yang kita harus melakukan perubahan yang cukup membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, seperti merubah kembali akta notaris dan lain sebagainya. Termasuk kita sampai saat sekarang, saya pun di komite daerah itu memahami ini kendala yang harus segera kita selesaikan di komite daerah ekonomi keuangan syariah. Yaitu kita belum memiliki personil yang bisa dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat Dewan Pengawas Syariah, ya, dari Majelis Ulama Indonesia. Oh, ini untuk Gorontalo ya? Gorontalo belum punya. Belum punya ya? Belum punya. Ya, kalau saya tidak keliru itu sampai sekarang belum ada yang bersertifikat. Sehingga kita tidak memenuhi syarat secara normatif, ya, berdasarkan aturan saya lupa ya, ketentuan peraturan Menteri Koperasi tentang koperasi syariah itu ada. Nah, sehingga kami sepakat, oke lah kita tetap dengan koperasi primer namanya, tetapi pengelolaannya yang kita wujudkan menjadi pengelolaan yang berbasis syariah. Dan itu tidak susah. Nah, tidak susah ya? Tidak susah. Catat baik-baik. Jadi kalau mau beralih dari koperasi konvensional ke koperasi syariah tidak susah. Atau merintis koperasi dari awal langsung dengan model syariah juga lebih mudah lagi. Ya, apalagi ya? Apalagi, iya kan? Nah, seperti itu. Lanjut sedikit, ya kan? Sekarang sudah 2025 dan saya sering dialog dengan Ustadz. Ternyata koperasi El Madinah ini, El Madani ini yang memang niatannya untuk menjauhkan orang dari praktek-praktek kotor terlarang dalam transaksi itu, saya dengar-dengar kan alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan. Bahkan Allah bukakan keran-keran kemudahan, bahkan limpahan keuntungan bagi koperasi ini. Coba dicerita dulu, kira-kira sudah sampai berapa ini modal atau apa ini? Kita memulai itu dengan modal yang tidak terlalu besar sebenarnya ya. Modal yang pada saat kita mendaftarkan ke Dinas Koperasi, kalau saya tidak keliru sekitar 43 juta. 43 juta? Iya. Oh, subhanallah. Gitu. Karena memang saya kepala badan, saya modal awalnya 1 juta. Para kabit misalnya 500 seterusnya. Dan terkumpullah kurang lebih sekitar 43 juta. Itu sebagai simpanan pokok. Pokok awal. Ya, simpanan pokok. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah ini banyak orang meragukan apakah koperasi itu bisa dengan tidak mengandalkan pada unit simpan pinjam saja. Nah, sebagian kan menganggap tidak mungkin. Terus mau untung dari mana? Iya. Nah, ini biasanya itu kalau bukan simpan pinjam, baru ini koperasi mau hidup dari mana? Itu persepsi yang keliru sekali. Persepsinya gitu. Dan rata-rata koperasi konvensional cara mengembangkan usahanya cuma di situ, Ustaz. Ya, padahal sebenarnya unit simpan pinjam itu tidak salah. Hanya kami mencoba melakukan pendalaman terhadap kebutuhan orang untuk melakukan pinjaman. Membutuhkan pembiayaan itu dia untuk apa? Kalau dia datang ke kita, kan kita tanya kebutuhannya untuk apa. Paling banyak konsumtif. Paling banyak yang sifatnya untuk pembelian barang. Jadi pembelian barang itu baik dia untuk usaha. Biasanya kalau dia punya usaha dan dia ingin meningkatkan usahanya, dia biasanya membeli barang-barang untuk keperluan seperti kalau dia penjual kue, dia mau beli mixer,
Ya. mau beli oven dan lain sebagainya. Nah, mungkin kendaraan, buat Termasuk transportasi. beli kendaraan. Akhirnya Nah, sehingga kalau konsepnya seperti ini, kita konsepnya dia berhutang tidak tersebab oleh akad itu adalah akad pinjaman. pinjaman. Iya, bukan pinjam uang. Bukan pinjam Bukan uang. pinjam uang. Siap, Ya, siap. kalau pinjam uang, dia pinjam uang ke koperasi, kemudian dia pergi membeli. Ya beli. Ya, atas dasar pinjaman uang 10 juta misalnya, dia harus mengembalikan ke koperasi sekian lama yang totalnya diakumulasi menjadi 12 juta misalnya. Kalau Iya, dia cicil kalau 12 itu bulan. riba. Nah, itu Kalau itu prakteknya riba. itu kan sudah riba. Riba. Nah, Yang ini pinjam yang 10 juta di total Jual. kembalian jadi 12 Nah. juta, 2 jutanya jadi riba. di sini letak kemudahannya merubah akad ini. Ini cara kemudahannya. Kan- Caranya bagaimana? Koperasi yang belikan barang. Ya, Nah, Allah jadi- sudah menyatakan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, wa harrama riba. Oke. Al-Baqarah 275 ya. Siap. Kalau saya tidak keliru. Nah, sehingga kalau orang niatnya untuk membeli kendaraan atau membeli barang, Hmm. maka sebenarnya koperasi punya fleksibilitas dibandingkan dengan perbankan. Kenapa? Hmm. Koperasi itu dia tidak dilarang untuk menjalankan fungsi sektor real. Dia bisa membeli barang, Hmm. kemudian barang yang dia beli itu dia jual, Dia jual lagi kepada anggota anggota. dengan harga yang disepakati. Hmm. Kalau harganya dicicil, koperasi bisa mendapatkan keuntungan dari cicilan itu. Cicil. Nah, di situ akadnya bukan pinjaman, akadnya Iya. jual beli. Jual beli kredit. Jual Boleh beli secara kredit. dan itu halal. Iya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Iya. Jadi Gitu. jual beli itu dihalalkan mau yang cash ataupun yang kredit. Kredit. Nah, hanya Ya. saja kreditnya juga dilihat modelnya. Nah, seperti Iya, itu. iya, Nah, iya. kalau ini kan jelas. Akad kreditnya itu syar'i. Gitu. Iya. Berarti kalau orang butuh motor, butuh motor, boleh datang ke El Madani, Bisa. Ya, bisa ya. ya. Jadi Tinggal- dia dan kami kalau keperluan seperti itu dia tidak terbatas hanya anggota. Walaupun bukan anggota bisa. Walaupun Menarik bukan kan? anggota bisa. Kalau dia koperasi tertentu, yang bisa mengakses pembiayaan hanya anggota. Ya, itu dia. Nah, ini sahabat sekali ya. Biasanya di konten-konten saya itu banyak yang suka menanyakan, Ustaz, kalau ke bank tidak bisa, ke koperasi begini tidak boleh, haram, mana solusinya? Begitu kan? Sementara Ya. tuh Ustaz bilang jual beli kredit dengan ini tidak boleh, jual beli kredit begini bermasalah, harus diperbarui begini-begini. Nah, ternyata kita punya solusi. Nah, ini boleh lari ke teman-teman di koperasi El Madani, Bapeda. Nah, kalau Ustaz, Ya. mau tanya ini, siapa tahu ada yang minat. Mungkin selama ini yang sudah direalisir itu misal tadi ya kendaraan elektronik gitu Iya. kan. Saya dengar-dengar pernah Videotron ya. Ya, kami juga punya unit usaha yang lain. Oh, ada lagi? Punya Waserda, Wah, Serda itu apa ya? warung serba ada. Warung serba Ya. ada. Itu juga pembeliannya cash tunda. Oh, boleh guys tunda ya. Ya, Sembako atau sembako. begitu Ya, jadi beli dulu bayar belakangan. Nah, ya. Beli dulu nanti bayar dengan TKD boleh. Boleh. iya boleh. Dan itu malah yang paling diminati karena kita tahu lah ASN itu Iya, iya. 10 hari pertama masih kuat. 10 hari kedua so mulai payah. Sehingga pada saat itu mereka mulai membutuhkan skema-skema seperti Skema ini. pembiayaan. Ya. Iya. Kemudian kita juga punya kantin. Kita masuk Kantin. ke ya Unit usahanya dari koperasi. dari koperasi. Oh, subhanallah. Tapi kita tidak punya kantin secara real. Mm-mm. Tapi kita hanya membeli makanan dari anggota. Oh, Anggota kan punya punya usaha. usaha. Jadi kita menjadi pembeli, kemudian kita menjual kepada yang membutuhkan. Karena kita koperasi kita ada di wilayah perkantoran, karena sebagian besar karyawannya adalah anggota adalah ASN, maka kebutuhan-kebutuhan makan minum, rapat-rapat dan lain sebagainya itu kita bisa penuhi. Bisa dipenuhi. Ya, nah dari Jadi situ kan koperasi beli dari anggota, kemudian koperasi jual lagi siapa yang Ya. membutuhkan. Dari situ dapat keuntungan. Jadi Betul. lagi masuk sebagai keuntungan Ya. koperasi. kita juga pernah mengelola unit usaha umroh. Sip, Umroh. iya ya. Umroh Siapa juga tahu gitu, berangkat dulu baru bayar. Umroh kredit ini yang pernah saya dialogkan dengan Ustadz. Ya. Kategori mampu itu bagaimana? Mampu mencicil Ya. atau mampu? Subhanallah. Tapi itu belum jalan lagi ya. Ya, kalau Berhenti ya? untuk saat ini berhenti karena kita belum bersepakat dengan akadnya dengan pihak travel. Dengan pihak travel. Ya. Siapa tahu naikkan joka purodak ya atau apa. Itu Nah, berarti kalau haji udah besar, Tat.
Ya. Kira-kira kalau ada sahabat sekalian yang nonton ini video perumahan, perumahan ini rata-rata banyak yang sadar syariah, nggak ingin terlibat dengan riba, tapi kadang tidak ada tempat lari untuk bisa dapat perumahan sambil nyicil. Perumahan ini sebenarnya bisa dengan beberapa jenis akad, bisa juga akad jual beli, ya. Juga karena begini, di perumahan ini kami baru mau merintis, ya. Amin. Kita belum, ya. Insyaallah. Dan rencananya kita ingin punya developer sendiri, jadi kita tidak menggunakan developer lain. Kenapa? Karena bukan hanya transaksinya yang kita pastikan syariah, tapi kita juga ingin menjaga integritas. Iya. Jadi kalau misalnya harga bangunan rumah itu 100 juta, 100 juta itu harus menjadi harga. Harus menjaga. Nah, keuntungan developer itu harus real berapa. Iya. Sehingga, karena mohon maaf, kadang-kadang kita sudah untung dari harga, tapi untung juga dari kualitas bangunan. Iya. Coba ambil Itu kan untung tidak di harga, baru ambil untung di campuran semen. Macam-macam itu. Ambil untung dari kusen kayu kan. Nah, itu yang kita mau cegah. Itu memang betul. Sehingga nanti insya Allah, dan ini sudah punya banyak contoh, developer properti syariah itu sudah cukup banyak. Iya. Ya. Kalau di luar Gorontalo saya sering dapatnya, termasuk Betul. ada teman-teman saya, bahkan angkatan saya di SMA, seorang akhwat ternyata profesinya developer properti syariah. Ya, kita sangat berkeinginan untuk masuk ke sana. Memang kami masih menyadari kapasitas pertama dari sisi pemodalan kita belum terlalu besar. Yang kedua, sumber daya manusia. Kami ini kan memang adalah pegawai kan. Ini masih dibatasi oleh. Tapi alhamdulillah progres koperasi ini cukup bagus ya. Sekarang kita dengan 2 akad, yaitu akad mudarabah antara musyarakah antara anggota dengan pengelola, dan juga ada mudarabah antara kita dengan corporate. Oh, pihak dari luar. Iya. Sebagai penyertaan modal ya. Maka sekarang El Madani itu mengelola dana yang perputarannya kurang lebih hampir 2 miliar. Kurang lebih hampir 2 miliar. Insya Allah terus bertambah. Insya Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau ada saudara-saudara kita, sahabat kita yang kadang punya uang menganggur, 10 juta, 20 juta, atau 5 juta, boleh tidak diikutkan di modal koperasi? Bisa, sangat bisa. Karena di kami itu selain dari syirkah yang dibangun atas dasar akad antara anggota dengan pengurus sebagai pengelola modal, tapi kita juga istilahnya Pak El Chandra itu atau Pak Condro itu sebagai sirka per project. Iya. Oh, jadi ada yang mau masuk di tengah-tengah, kan biasa akotnya di bulan apa tadi? Akotnya di RAT bulan Januari. RAT di bulan Januari. Mestinya kalau mau masuk dari awal di Januari ya. Januari. Ya, jadi kalau suka mau gabung itu simpan dulu DP modal, kasih banyak. Nanti kalau suka mau gabung dengan El Madani, nah nanti datang di bulan Januari. Nah, itu nanti akotnya dari awal nanti terhitung sampai setahun ya biasanya. Ya, setahun. Nah, tapi kalau mau masuk di tengah-tengah, itu boleh. Tapi jangan merusak akot yang sudah awal. Betul. Makanya tadi ada sirkah per project. Iya. Ya, bisa saja nanti teman-teman dari El Madani, Ustadz dan kawan-kawan termasuk pengurus koperasinya menawarkan, ini ada proyek ini, butuh modal sekian. Mau tidak ikut sirkah per project? Iya. Ya, seperti itu. Itu dimungkinkan. Itu sangat dimungkinkan. Tapi kami belum banyak mengelola itu. Belum ya? Iya. Selama ini fokus kayak yang tadi ya, yang Wasirda ya, warung serba ada, kemudian elektronik, kantin. Kemudian umroh ini kita ingin hidupkan kembali. Bismillah tuh. Insyaallah. Malah ada keinginan tuh berkembang sampai ke haji khusus. Amin. Haji khusus kita 150 juta ya. Iya, boleh lah. Seperti itu. Iya. Apalagi kalau umroh dikerjasamakan dengan korpri kan enak. Iya. Iya kan. Iya. ASN itu kan sebenarnya punya pemasukan yang kontinu. Iya. Tiap bulannya ada. Sehingga kalau mereka sudah hitung-hitung, oh ini boleh dicicil kalau untuk cicilan umroh, ya silakan saja. Subhanallah. Itu yang kategori mampu itu. Mampu kalau cicil. Saya udah dialogkan dengan ada kategori mampu cash dan ada mampu cicil. Subhanallah. Nah, Ustaz, mungkin ini yang lagi rame ya tentang koperasi merah putih. Yang kita dengar kan semua desa itu diminta untuk mengadakannya, bahkan sekarang yang sementara di Kebut itu pembentukan pengurusnya, gitu kan. Nah, pertama memungkinkan tidak koperasi merah putih yang ada di desa-desa itu
kemudian kita buat dengan model real syariah. Ya, saya sebenarnya mengapresiasi sekali ya upaya untuk mendorong agar satu desa itu punya koperasi. Karena sebenarnya koperasi ini, kalau saja beberapa jenis akadnya itu, menurut saya justru koperasi ini yang paling mendekati, paling gampang untuk diarahkan kepada praktek syariah. Praktek syariah. Iya, karena dia selain dia mengelola pembiayaan, dia bisa bertransaksi real. Gitu. Nah, beda dengan perbankan. Kalau perbankan dia tidak bisa masuk ke sektor real. Dia tidak bisa jual beli. Iya. Nah, jadi itu pinjam meminjam. Nah, sehingga menurut saya kita mengapresiasi upaya percepatan melalui impres ini, upaya percepatan. Nah, sejalan dengan itu, kami di Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah itu tentu melihat ini sebagai peluang. Peluang apa? Peluang untuk menawarkan kepada seluruh pengurus koperasi Desa Merah Putih yang terbentuk, kita dari Kadek siap membantu, siap mengasistensi, bahkan merencanakan sebuah program yang sifatnya untuk penguatan kapasitas pengurus. Kalau di antara sekian koperasi Desa Merah Putih itu berkeinginan untuk seperti kami, berprakteknya dijalankan dengan syariah. Dan itu sangat memungkinkan. Bahkan kalau mau lebih serius bahkan insya Allah ingin lebih berkah, arahnya menjadi real syariah, bagusnya dari sejak pendirian sudah konsultasi ini. Jadi karena kan akad pembentukannya ini sudah adalah fondasi awal untuk membentuk konsep syariah. Memang ada alternatif tadi dari konvensional dirubah ke syariah. Cuman akan lebih berkah dan lebih terjaga kalau dari sejak awal itu memang suniatan syariah. Iya kan? Karena memang koperasi syariah, koperasi dengan penguatan syariah itu ada 3 hal yang memang harus dijalankan dengan pendekatan akad yang sesuai dengan akad syariah. Pertama, pendirian. Akad pendirian. Iya, akad pendirian. Pendirian ini kita melihat konsep koperasi ini sejalan dengan apa yang dinamakan dengan syirkah. Ya, kerjasama. Atau ya, syirkahnya adalah syirkah mudarobah. Di mana anggota itu mereka memiliki modal, termasuk pengurus adalah pemilik modal. Tetapi kemudian pengurus ini juga sebagai pengelola modal. Nah, sehingga kalau dari awal, maka antara anggota dengan pengurus itu sudah berakad. Antara anggota dengan pengurus itu sudah berakad. Iya, dan ini menjaga. Ini akad ini kan yang menyaksikan bukan cuma manusia, menyaksikan juga ada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Nabi sudah jelas, kaum muslimin itu terikat dengan persyaratan-persyaratan di antara mereka. Maka kalau sudah berakad ya jangan menyelisih akad di tengah jalan. Ini yang diperkuat di awal, Kemudian yang kedua, akad pada saat mereka menyetorkan simpanan pokok. Simpanan pokok. Ya, sebagai akad modal. Penyertaan modal awal itu akad lagi. Itu harus bisa jelas. diakad. Dan statement akadnya itu kita di Kadeks maupun di Koperasi Al-Madani mereka sudah punya. Mereka sudah punya contoh-contoh. Bahkan sudah punya form. Sudah punya form. Tinggal subhanallah. Sudah punya form. Ada panduannya ini. Kemudian setelah itu dalam transaksi. Kan begitu dia terbentuk, punya modal, maka dia kan akan bertransaksi. Dia akan bermuamalah. Ketika dia bermuamalah, maka pendekatan transaksinya tentu dengan pendekatan akad. Nah, yang kita hindari adalah secara spesifik itu adalah unit simpan pinjam yang kemudian kita cegah jangan sampai dia berakad riba. Simpan pinjam yang akadnya riba. Sama dengan kami tadi, caranya gimana? Kita dalami apa kebutuhan pembiayaan, jangan-jangan kebutuhan pembiayaannya jauh lebih kepada kebutuhan untuk pembelian barang. Nah, sehingga akadnya bukan akad pinjam atau akad qard dalam bahasa Arabnya. Mending al-bai, jual beli. Betul. Jadi dia jual beli. Ada lagi, Tat. Biasanya koperasi itu saat SHU di beberapa koperasi saya dapati bagi hasilnya itu dihitung berapa banyak dia bawa pinjam atau berapa banyak dia melakukan transaksi kalau koperasinya ada tokonya. Akhirnya kadang orang yang rajin belanja bagi hasilnya lebih besar dan rajin bapinjam dan rajin bapinjam juga bagi hasilnya besar gitu kan. Akhirnya tidak ada yang mau simpan. Akhirnya tidak ada yang mau simpan. Jadi koperasi pinjam-pinjam. Bukan simpan pinjam. Akhirnya jadi koperasi pinjam terus. Allahu Rabbi. Setahu saya, model pembagian
bagi hasil dengan cara seperti ini kan batil ya? Ya, Ya, batil. terlarang. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang konsep di Al-Madani seperti apa, Tat? Ramadan itu jadi kita tetapkan dulu berapa harta koperasi yang terbentuk dari akumulasi modal dalam 1 tahun. Berapa harta dari Dari akumulasi modal. Berarti dari Iya. semua, dari anggota, Iya. oke, sip. Katakanlah misalnya 100 juta ya, 100 juta. misalnya. Hmm. Nah, saya sebagai anggota misalnya punya simpanan modal Hmm. atau simpanan yang terakumulasi menjadi modal, Hmm. besarnya misalnya 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, berarti kan persentasenya 10% dari 100 juta. Dari 100 juta. Nah, ini yang kemudian ditetapkan sebagai presentasi nisbah. Oke, persentase nisbah DP, Iya. nilai batasan gitu ya? Iya, Batasan 10% DP ukuran. itu 10%. dari laba bersih. Oh, dari laba bersih. Iya, nanti berarti pada yang saat- dibagi laba bersihnya. Laba bersih. Oh iya, iya. Jadi ngerti, setelah ngerti. operasional. Nah, Prosesnya. ini salah satu yang diunggulkan pada praktek syariah. Kalau praktek konvensional yang dibagi dari omset. Padahal omset itu masih harus mengeluarkan operasional, dan lain sebagainya. Ini keliru. Siapa yang mau tanggung operasional? Pengurus. Nah, tidak mungkin pengurus dong. Jadi dari di konsep syariah ini 10% yang saya sebagai pemilik modal di situ, maka kita pun punya potensi untuk mendapatkan keuntungan 10% dari seperti itu. Uswanullah ya. Sahabat sekalian, ini kasuistik saja, Tat. Beberapa kasuistik yang mungkin yang terakhir yang ingin kami tanyakan. Di Ustadz biasanya ada kasus gagal bayar. Ya, gagal bayar. Biasanya cicilannya sekian bulan, tiba-tiba macet dan macet. Iya. Nah, kalau di El Madani kira-kira ada solusi bagaimana? Seingat saya ada yang namanya reakot atau apa itu? Nah, Pengampunan. jadi itulah yang dinamakan dengan praktek syirka yang dia sesuai dengan ketentuan syariah yang dalamnya tidak ada praktek riba. Salah satunya adalah semua pihak yang bersepakat untuk bersyirka itu harus sadar bahwa dia punya 2 resiko. Resiko untung dan resiko rugi. Resiko rugi. Oke. Ya, makanya ke depan kalau koperasi Desa Merah Putih ini misalnya ya menerapkan, maka salah satunya adalah aspek prinsip kehati-hatian. Tuh. Yang kedua tentu setiap anggota harus sadar bahwa konsekuensi pinjaman itu berhutang. Dain ya. Dain, hutang. Nah, hutang. Nah, di antara hutang konsekuensi ini- orang berhutang, Ini yang berat ya. Allah ya Rahman. Ya. Nah, di situ. Iya. Tapi dalam konteks kita sebagai pengelola, tentu ada mitigasi yang kita lakukan. Apa itu? Nah, ada bentuk-bentuk mitigasi. Mitigasi, oke, pemetaan. Ya. Siap. Salah satunya, ya memang kalau di kami terus terang kita masih membatasi ya. Iya. Kita belum sangat terbuka. Walaupun non anggota, tapi kita masih memastikan yang meminjam ke kita itu masih ASN. Oh, masih ASN. Iya. Oke, sip. Oke, jadi Ya. ini ketentuannya masih ASN. Kalau kesolehan bagaimana? Tidak jadi Kalau masalahnya mengukurnya susah. susah ya. Cuman Iya. sebelum akotnya Iya. kali tetap dinasehati ya. Iya, harus Tetap dinasihati. Dinasihati dinasihati. terkait dengan utang. Iya, utang. Iya. Nah, sehingga dia sadar, karena begini, kita harus akui juga di masyarakat kita banyak yang, apalagi bentuk-bentuk program ya, itu sengaja meminjam untuk tidak mengembalikan. Nah, itu yang repot ya. Nah, Program pemerintah banyak begini. padahal ancaman ya, Iya, bagi orang yang meminjam sengaja tidak mau mengembalikan itu, niatnya tidak mengembalikan, nanti akan bertemu dengan Allah dengan wajah sebagai pencuri kan. Pencuri. Gitu. Rasul saja tidak menyolati ya. Ya, Rasul tidak menyelati Iya, orang berutang. Iya. Tidak Di salah melunasi. satu hadis nanti ruhnya tergantung antara langit dengan bumi. Masya Allah ya, subhanallah. Yang orang bilang ruh gentayangan. Nah, Gitu itu jadi yang kedua, kalaupun terjadi, Iya. maka ada beberapa bentuk langkah-langkah yang kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan penjadwalan. Penjadwalan. Ya, karena kita tidak bisa penalti. Penalti itu riba. Oke. Kita juga Hebat. tidak bisa ada kena Denda. denda. Nah, boleh. Denda itu juga riba. Jadi penalti tidak ada, denda Riba. tidak ada. Contoh kasus tiba-tiba yang Mbak Cicil ini lagi dapat musibah. Ya. Gitu kan. Nah, ternyata yang boleh dilakukan itu adalah apa? Penjadwalan ulang. penjadwalan Kapan ulang. boleh Mbak Cicil lagi? Yang penting Iya. jangan lari. Iya. Subhanallah. Jadi sahabat sekalian, mungkin ini obrolan kami masih terbatas ya. Nanti kapan-kapan akan coba kami dalami lagi tentang praktek ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan koperasi syariah. Kami sangat sekali membuka dialog, membuka diskusi, termasuk andaikan ada teman-teman dari pihak desa, pihak kelurahan
yang dalam pembentukan koperasi merah putihnya ada keinginan untuk membuatnya menjadi konsep syariah, nah boleh boleh hubungi ke Ustadz Budi atau langsung minta dari teman-teman eksekutif Kades Ekonomi Syariah Daerah di Provinsi Gorontalo, atau langsung studi banding langsung ke teman-teman di Koperasi Real Syariah di El Madani Bapeda. Itu insya Allah berguru langsung. Dan tadi Ustadz Budi menyampaikan ternyata caranya insya Allah tidak mudah. Kita di provinsi itu sekarang punya 2 koperasi yang dikelola dengan syariah. Oh, ada 2? Iya, Eka Prasetya juga sudah bertransformasi yang dibawa Pak Dr. Faiz. Oh, sama Pak Dr. Faiz itu yang koperasi Eka Prasetya ya? Iya. Oh, subhanallah. Alhamdulillah ya, dia sudah berakad-akad juga akad yang sudah berubah ke akad syariah. Dia sedang berhaji ya saat ini. Insya Allah mudah-mudahan mabrur. Insya Allah, Tat. Sama-sama saya selaku influencer siap mengkampanyekan ini namanya ekonomi syariah, praktek bersyariah seperti itu. Sehingga tadi sering ada pertanyaan, mau ke sini buntu semua. Nah, ternyata kita ingin mencari solusi dan ternyata solusinya ada. Tinggal kita mau memilih jalan yang bisa menjadi kebaikan ini atau justru tetap bertahan dengan jalan yang konvensional yang ternyata jauh dari keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat rahimakumullah, mungkin itu dulu ya dari kami dengan Ustadz Budi perihal perbincangan mengenai ekonomi koperasi syariah. Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin sudah jadi pengurus dan lain sebagainya, bahkan kemarin belum mampu, ada yang bawa WA mundur dia dari pengurus koperasi karena sudah dapat dengar kayak berbau riba. Nah, saya titip pesan kalau yang mau mundur jangan dulu mundur, mending berjuang rubah koperasi yang terbentuk di desa itu menjadi koperasi syariah. Oke, insya Allah ini mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Mohon maaf kalau ada yang masih kurang lengkap, nanti akan kami lebih perdalam lagi di momen-momen berikutnya. Itu terakhir ya saya. Silakan Pak Ustadz Budi, closing statementnya untuk perkara ini. Saya selaku Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini sudah menjadi kebijakan nasional. Ya, walaupun Koperasi Desa Merah Putih ini, tapi kami di Kadeks itu ya secara struktural dipusatkan presiden selaku ketua dan wapres sebagai ketua harian. Oh, subhanallah. Ya, di daerah gubernur dan wakil gubernur sebagai ketua harian. Jadi memang ini sudah bagian dari salah satu program kita. Saya punya direktur namanya, salah satu direktur itu Direktur Jasa Keuangan Syariah. Nah, beliau yang membawahi bagaimana supaya perbankan, kita punya perbankan syariah, juga kita punya koperasi-koperasi yang kita dorong syariah. Jadi ini sangat mudah. Asalkan kalau Bapak Ibu punya keinginan, punya niat, insya Allah ya, kalau niat baik selalu Allah bukakan jalan. Amin. Jangan berpikir sulit dulu. Nah, kalau sudah berpikir sulit memang tidak akan pernah jadi. Insya Allah kami membuka diri untuk bagi yang ingin berkonsultasi di KDKS dan juga bagi teman-teman yang ingin melihat ada 2, Koperasi El Madani dan juga Koperasi Eka Prasetya. Ada lagi tuh closing statementnya? Ya, saya kira cukup. Saya ingat Koperasi Desa Merah Putih, bagi yang ingin kami bersedia, dan jangan pernah berhenti untuk terus mengkampanyekan ekonomi dan keuangan syariah di bumi Gorontalo, Serambi Madinah, daerah adat bersindi syara bersindi kitabullah, menjadi falsafah daerah. Terima kasih. Oke, mungkin itu dari kami sahabat sekalian. Yang terakhir, mari sama-sama kita bangun keberkahan untuk negeri ini. Dan diantara cara mendatangkan keberkahan itu adalah dengan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Terima kasih, insya Allah bisa bermanfaat untuk sekalian. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.